Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, seorang penyuruh berseru kepada penduduk, kalian selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya, hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya, selalu merasa nikmat, tidak pernah sengsara selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW telah menggariskan bahwa sejatinya kebahagiaan di akhirat adalah sebuah hal yang kekal dan abadi. Dan siapakah yang layak untuk memiliki hak untuk bahagia selamanya? Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 124. Ketersediaan tempat bagi kaum muslimin dan muslimat di surga adalah sebuah hal yang pasti. Tapi modernitas kehidupan nampaknya membuat manusia seakan telah memiliki surganya sendiri. Surga duniawi yang dihadirkan oleh perkembangan peradaban ternyata secara nyata telah menjerumuskan. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka. Dan bagi mereka, azab yang kekal. Surga dan neraka sejatinya tidak mengenal bias gender. Allah adalah Rabb yang maha adil lagi maha bijaksana. Namun Rasulullah SAW telah bersabda, aku melihat sejenak surga, ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Dan aku lihat sejenak neraka, ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringatan Rasulullah SAW itu kepada para wanita adalah bentuk cinta dan kasih seorang Nabi dan Rasul kepada para umatnya. Ketika Nabi telah memberitahu bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita, maka inilah sebuah rambu yang pasti dalam menjalani kehidupan di dunia. Ketika Allah telah jaminkan surga ada di telapak kaki ibu, dan Allah telah lebihkan ibu 3 kali atas kaum bapak, namun masih saja kaum wanita sebagai makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi sifat lembut, ternyata banyak yang terjebak ke dalam siksa api neraka. Nauzubillah min zalik. Namun kaum lelaki juga tak seharusnya melepaskan diri. Bisa jadi kegagalan seorang kepala rumah tangga mendidik istrinya membuatnya menjadi kufur dan kafir. Dengan memperhatikan ciri-ciri para ahli neraka. Kecantikan, lembutnya suara, lembutnya hati, kemolekan yang diberikan Allah kepada kaum wanita sejatinya bukan untuk diumbar dan dinikmati semua lelaki bersyahwat lemah. Tutuplah aurat kaum wanita, karena wanita cantik hanya pantas untuk lelaki bertanggung jawab. Dialah lelaki sejati. Dan jadilah wanita cantik yang diminta Allah, karena pasti Allah akan haramkan neraka pada dirinya. Jauhkan diri dari sebutan wanita penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah. Kami kembali hadir dengan tujuan memberi kedamaian dan menambah kebahagiaan melalui penayangan sebuah tuntunan dan pedoman berdasar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tiada yang kami harapkan selain rahmat Allah karena syiar kebenaran dan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Dunia adalah sebuah tempat sementara bagi manusia untuk meraih pahala karena amalan perbuatan terpuji yang dilakukannya. Tapi perkara dunia tak melulu berisi perintah dan tuntutan untuk beribadah. Kenikmatan ilahi inilah yang membuat hati manusia menjadi tentram dan bahagia. Sehingga penyempurnaan konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. زين
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Hakikat wanita sebagai sumber ketenteraman dan keindahan dunia semakin lengkap ketika menyimak hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Inilah makna wanita sebagai seorang makhluk, bukan pada anggapan dan pemikiran bahwa Islam memposisikan wanita sebagai objek dalam kehidupan, karena penggunaan analogi perhiasan. Marilah kita pahami bahwa maksud dari perhiasan dunia bukanlah sebuah objek yang bersifat kebendaan seperti emas dan logam mulia. Keindahan wanita sejatinya terkait dan bertumpu pada sifat kesolehan. Dan ingatlah, solehah yang melekat pada wanita adalah sebuah keutamaan yang membutuhkan usaha, bimbingan, dan doa. Bukan wanita yang memamerkan tubuh dengan pakaian renang, ikut parade kecantikan sambil berkata, saya akan menyelamatkan dunia. Kesolehan pada diri wanita adalah sebuah sifat dalam diri yang membuatnya berkilau. Kesolehan seorang istri misalnya adalah buah dari kerja keras dan upayanya atas bimbingan suaminya. Artinya, wanita bisa menjadi perhiasan dunia ketika laki-laki mampu menuntun dan memandu jalan hidupnya sesuai dengan ajaran agama. Maka, wanita soleha hakikatnya sebuah perhiasan yang tidak bisa dengan gampangnya dibeli dengan harta atau karena kuasa dan tahta. Seorang lelaki sejati yang mendambakan hidupnya bahagia dan tentram harus mampu menjadikan dirinya sebagai seorang yang soleh dan bertanggung jawab. Karena Allah berjanji bahwa wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Inilah sejatinya makna wanita sebagai perhiasan dunia, yaitu wanita yang solehah, karena sang imam mampu menjadi pembimbing dan penyempurna akhlaknya. Jelaslah, Islam tak menempatkan wanita sebagai objek yang tersedia untuk menjadi penghibur laki-laki. Butuh upaya maksimal dari seorang muslim untuk mendapatkan pasangan seorang muslimah yang solehah. Sehingga konsep bahagia dalam rumah tangga benar-benar memperindah kehidupan fana di dunia. Salah satu bentuk keindahan dunia adalah hadirnya cinta di antara laki-laki dan wanita. Dan ini adalah sebuah bentuk rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta inilah yang menjadi landasan bagi dua orang insan untuk melaksanakan perintah untuk menikah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-32. Dan keutamaan untuk menikah diperjelas dalam hadis riwayat Nasai, Ahmad, dan Al-Hakim. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, perkara duniawi yang aku senangi adalah menikah, wewangian, dan kesejukan hatiku sewaktu sholat. Menikah bagi seorang lelaki adalah jalan baginya untuk menyempurnakan agama. Karena salah satu manfaat dan keutamaan dalam pernikahan adalah bimbingan seorang muslim kepada seorang muslimah. Fitrah laki-laki sebagai sebuah pemimpin adalah mutlak dan telah difirmankan dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu seorang wanita. Dan karena mereka, orang laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Konsep kepemimpinan rumah tangga di tangan seorang muslim yang soleh akan membawa seorang wanita menjadi terbawa ke jalan solehah. Namun apa jadinya ketika seorang muslimah memilih jalan untuk menikah yang tak sanggup atau tak sudi bersyahadat? Kaum wanita, sebelum terjebak, simaklah surah Al-Baqarah ayat ke-221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Inilah salah satu bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah dengan seorang yang musyrik. Dan jelas pernikahan dengan seorang musyrik adalah jalan menuju neraka. Na'udzubillah min zalik. Salah satu landasan logis mengapa wanita mukmin dilarang menikah dengan orang musyrik ada dalam konteks kepemimpinan rumah tangga. Ingatlah, wahai kaum hawa yang muslimah, keluarga bukan hanya sebuah lembaga yang melegalkan cinta dan kasih sayang di antara dua insan. Pernikahan adalah sebuah media dakwah yang dimulai dari unit terkecil. Seluruh muslimah harus sadar betul bahwa hakikat berumah tangga adalah proses ibadah untuk melahirkan generasi penerus yang sanggup menyebarkan syiar dan berdakwah. Islam sebagai sebuah agama hanyalah paparan di Al-Quran dan uraian dalam kitab hadis jika umatnya tak menjalankan dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Dan tidaklah mungkin seorang wanita muslimah bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan jika ia tahu dirinya telah melanggar perintah ilahi. Maka jika Anda saat ini disilaukan oleh pesona pria non-muslim, maka lebih baik padamkan api cintamu sebelum di hari akhir nanti api neraka menghanguskan ragamu. Nauzubillah min zalik. Hakikat kepatuhan dan kesetiaan seorang istri kepada suaminya bukanlah sebuah kesetiaan dan kepatuhan yang buta. Seorang suami yang layak dan wajib untuk dipatuhi adalah yang memegang teguh kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan puasa, membayar zakat, serta jika ia adalah orang yang mampu, ia sanggup menjalankan ibadah haji. Seorang suami yang wajib dicintai dan dituruti perintahnya adalah yang mengimani Allah, para nabi dan rasulnya, kitab suci yang diturunkannya, para malaikatnya, datangnya hari akhir, serta qada dan qadarnya. Integrasi rukun iman dan Islam adalah perkara pertama dan utama yang menjadikan seorang suami berhak mendapatkan kasih sayang dan pengabdian dari istrinya. Seorang suami yang baik agamanya, niscaya akan memberi nafkah lahir dan batin bagi istrinya. Pijakan agama juga pasti akan membuat suami tak akan pernah melakukan sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang memiliki hak untuk mendapatkan kelembutan sempurna dari istrinya adalah yang sanggup menjalankan dan mempraktekkan sabda Rasulullah SAW. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Begitu kata Rasulullah lewat hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi jika suami masih Islam dan beriman, serta memenuhi kewajiban baik lahir dan batin, niscaya tidak ada hak bagi istri untuk menggugat cerai. Perselisihan dalam rumah tangga adalah sebuah percikan bunga yang pasti akan ada dalam setiap rumah tangga. Dan bercerai karena sering dilanda pertengkaran bukanlah jalan pelepas penderitaan. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan syar'i justru membawa luka abadi karena ancaman siksa api neraka di baliknya.
Nauzubillah min zalik. Wahai kaum wanita, sebelum datang dan menuliskan surat gugatan ke pengadilan agama, ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang wanita meminta agar suaminya menceraikannya tanpa alasan, maka diharamkan baginya bau surga. Hadis riwayat Ashabus Sunnah. Wahai para lelaki, dengarlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sejatinya bisa dijadikan pijakan baik bagi suami untuk mampu menjadi imam bagi istrinya. Hadis ini juga bisa menjadi pihakan bagi istri untuk senantiasa tampil cantik di mata suaminya. Penampilan yang senantiasa indah sehingga menyenangkan suami adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingatlah, ada rambu dan larangan ketika seorang istri berikhtiar tampil cantik demi suaminya. Salah satu aurat wanita, di mana hanya muhrimnya saja yang berhak memandangnya, adalah rambut. Mahkota wanita ini adalah pelengkap kesempurnaan para wanita. Rambut yang panjang dan mengkilat serta berbau harum adalah tiara di kepala wanita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung rambutnya, wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencabut alis dan wanita yang meminta dicabut alisnya, dan wanita yang merenggangkan giginya dan wanita yang minta direnggangkan giginya untuk kecantikan yang semuanya merupakan perbuatan merubah penciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Upaya tampil yang cantik yang akhirnya memaksa wanita untuk mendekat kepada perbuatan yang terlaknat ternyata malah semakin banyak ditemui. Tengok saja salon kecantikan. Hampir semuanya menjual jasa sambung rambut dan tato alis. Entah mengapa, banyak wanita muslim Indonesia lebih suka pada pemikiran cantik padahal kecantikan yang palsu. Sebelum terlambat, bersyukurlah atas semua karunia berupa bentukan fisik. Allah, Rob yang maha sempurna lagi maha kuasa, telah menciptakanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ingatlah, wahai kaum wanita, suamimulah yang berhak untuk mendapatkan dan menikmati kecantikanmu. Dan pastilah suamimu menjadi sayang kepadamu, tak hanya karena kecantikan ragamu. Paras elok hanyalah penyempurna sebuah hati yang tulus dan jernih untuk mencintai demi meraih ridho Allah. Untuk itu, wahai kaum wanita, jika dirimu berniat untuk menyempurnakan ragamu dengan caramu sendiri, mungkin di hari akhir kelak, kesempurnaan tubuhnya lebur karena panasnya api neraka. Nauzubillah min zalik. Dunia modern semakin membawa manusia menjadi menghamba pada konteks rasionalitas. Rasional adalah sebuah paham yang memiliki karakter bahwa kebenaran haruslah masuk akal. Semakin maju peradaban, nampaknya manusia semakin percaya bahwa mereka bisa mandiri dan sanggup mengatur jalannya kehidupan. Buktinya jelas ketika Islam terus dipinggirkan dalam konteks penuntun kehidupan sosial. Isi kepala beberapa manusia yang mengaku cerdas, Islam adalah sebuah agama yang boleh dipraktekkan dalam konteks individu dan privat. Tata kehidupan sosial di mata para penghamba rasionalitas harus terbebas dari unsur dan doktrin agama. Hal inilah yang disebut dengan sekulerisme. Paham sekuler sejatinya adalah akar dari gerakan feminisme yang semakin bablas dan tak tentu arahnya. Di mata para rasionalis, wanita sejatinya memiliki hak yang sejajar, bahkan boleh memegang peranan sebagai seorang pemimpin. Feminisme sejatinya adalah penumpang gelap dari pemikiran emansipasi wanita. Dalam emansipasi, wanita berhak untuk mengenyam pendidikan, karena pendidikan sejatinya diperlukan sebagai penggerak utama pembangunan bangsa. Pilihan manusia untuk mendewakan kesetaraan wanita dalam balutan feminisme
adalah bukti yang menjelaskan bahwa manusia sekuler semakin bebas dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Sekularisme ketika bicara konsep berketuhanan akan berbentuk liberalisme agama. Bagi mereka yang sekuler, agama adalah prinsip individualistik. Sehingga pada prakteknya, atas nama kesatuan, maka tidak boleh bagi muslim untuk saling mengingatkan manusia lain. Sementara ajaran feminisme terus dilacurkan di seluruh media. Liberalisme adalah sebuah bentuk baru, sebuah bentuk ingkarnya manusia terhadap Nabi dan Rasul Allah. Karena liberalisme bertumpu pada pemahaman bahwa semua agama adalah baik. Pada ujungnya, liberalisme mengkaburkan esensi keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ingatkah kita akan janji setan kepada Allah bahwa ia dan pasukannya akan selalu menggoda manusia keluar dari jalan Allah? Jika tak waspada, sekulerisme, feminisme, dan liberalisme adalah sistem dajjal yang membuat umat muslim keluar dari Al-Quran dan membatalkan syahadatnya. Nauzubillah min zalik. Ketika Islam mengatur bagaimana seorang wanita harus berpakaian, kaum feminis berkata itu pengekangan terhadap hak asasi. Ketika Islam mengharamkan perzinahan, kaum sekuler berkata pelacuran adalah salah satu penjaga roda ekonomi. Ketika Islam mengatur bahwa wanita kodratnya adalah menjadi istri, kaum liberal berkata wanita pun memiliki hak untuk menjadi imam bagi sesama wanita. Bahkan imam dalam sholat berjamaah. Ingatlah sabda Rasulullah SAW. Aku melihat sejenak surga, ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Dan aku lihat sejenak neraka, ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jalan inikah yang ditempuh wanita untuk menggapai bahagia?